مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب تنطلق بها العصور تليق بها السوء. على آله وصحبه ومن إليه وصحبه بشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وطهر الأبصار وقويتها وقوت الأرواح ومنها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd, para hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kalau Ramadan tiba kita gembira, kalau Ramadan saja kita gembira ketika Ramadan itu tiba, maka Allah akan menyelamatkan kita, mengharamkan jasad kita dari api neraka. Man farihah bi qudumi Ramadan hakramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa farihah gembira dengan diqudumi Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu, maka Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya, 'ala niran, atas neraka. Kalau bisa gembira dengan Ramadan menyelamatkan kita dari neraka, bagaimana seandainya kita bisa gembira karena kita paham terhadap bulan Sya'ban? Kenapa masalahnya? Karena Sya'ban ini bulan yang sangat menggembirakan Rasulullah SAW. Para jamaah, apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya, itu Rasulullah mengambil standarisasi paling rendah. Jadi yang disampaikan Rasulullah kepada umat itu standarisasinya adalah standarisasi awal. Maka kalau itu kenyataannya, jangan hanya berpedoman dengan hadis-hadis secara membabi buta. Karena apa? Karena esensi-esensinya hadis ini yang bisa menangkap adalah ulama-ulama yang memang membangun kedekatan dengan Allah sehingga nilai-nilai pemahamannya terus meningkat. Kalau kita mengandalkan akal kita lalu kemudian merasa sudah benar hanya berpegangan dengan hadis secara materi, takut pemahamannya yang belum ditangkap. Gak salah juga kalau ada orang berpedoman bisa gembira dengan bulan Ramadan, maka jasadnya akan selamat dari neraka. Tapi mestinya yang disampaikan Rasulullah itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita harus bisa, kita harus termotivasi. Tapi apa yang ada pada Rasulullah hanya orang-orang tertentu yang bisa mendekatinya. Orang-orang yang diberikan kelatifan, kelembutan dalam pemahaman, orang-orang yang diberikan kehalusan dalam mencari pemahaman kepada Allah, orang-orang yang berharap Allah itu menjadi kehendaknya dalam hidupnya, bukan kehendak dirinya. Iradatullah apa iradatun nafsi? Hidup ini ikut iradahnya Allah apa ikut iradahnya nafsunya? Dua-duanya itu gak pengaruh kalau orang gak paham. Sebab yang terjadi takdir. Yang terjadi takdir. Bahwa orang akan menjadi pemimpin, dan itu ketika menjadi, itu pemimpin itu ditakdirkan Allah, sebenarnya bisa ditolak, diizinkan oleh Allah.
Kun fayakunnya Allah ada di sana. Gak ada orang bisa maksa menjadi karena diukur usahanya. Tapi ketika dia sampai kepada takdir itu, iradatullah apa iradatun nafsi? Gitu. Orang berangkat ke Mekah, ke Madinah, nyampe takdir siapapun tuh mau pakai uang haram, mau penjamret, mau pencuri, semua nyampe kalau takdir sama Allah. Tak milih-milih Allah. Mau koruptor, mau orang soleh, mau orang-orang durhaka, nyampe kalau ditakdirkan Allah. Tapi nyampeknya itu apakah iradatullah, kehendaknya Allah, apa kehendaknya nafsu? Itu mau yang membedakan. Jadi orang-orang yang hidupnya ini kemudian ingin hidup di bawah kehendaknya Allah, maka orang-orang yang hidupnya di bawah kehendak Allah, itulah yang dimaksud dengan Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang hidupnya di bawah kehendak Allah, maka di situ akan ada nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikannya apa? Yufaqihu fiddin. Allah pahamkan agama. Faham, tunduk, tambah tawadhu. Ya. Karena itu persoalannya iman aja. Persoalannya iman jemaah. Bukan persoalan apa yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian persoalannya iman, ya bisa saja berpikir apa yang akan kita bawa kepada Allah. Kalau Rasulullah berpesan kepada kita bahwa hidup ini bagikan perjalanan menuju kepada Allah, maka syaratnya adalah khaffifil himlah, di antaranya ini. Khaffifil himlah, ringankan beban. Jangan banyak bawa oleh-oleh. Jangan terlalu banyak bawaan. Barang yang dibawa jangan berat-berat. Ya. Nah, untuk bisa menjadi khaffifil himlah itu tidak mudah. Ya. Karena hanya iman yang bisa menentukan mana yang harus ditaruh, mana yang harus dibawa, mana yang penting, mana yang maslahat. Ya. Khaffifil himlah itu kalau kita terlalu banyak beban. Sementara iman ini memang mengajak orang tidak terbebani dengan kondisi apapun. Sehingga kejadian-kejadian yang menimpa kepada kita sebenarnya tidak ada keburukan bagi orang beriman. Sama saja. Sama. Nah, kalau orang punya iman sama. Ya. Mau diberi kondisi apapun oleh Allah sama. Karena itu makanya iradahnya Allah yang berkehendak. Kalau iradatun nafsi nggak masalah kita ini. Hidup ingin nggak ada masalah, nggak ada musibah. Nggak ada musibah nggak ketemu kita ini. Makanya perlu diadakan Ramadan biar dibakar kita ini, biar ketemu mana yang tembaga, mana yang emas, mana yang perak, mana yang perunggu, mana yang besi tua, campur pasir, macam-macam nanti. Kalau nggak di Ramadan ini nggak ketemu nanti ini. Harus dibakar, makanya Ramadan itu panas. Yang panas itu ruhnya. Haus, bukan haus jasmaninya itu. Kalau jasmaninya haus ya mulai jam 4 sudah siap-siap belanja makanan sudah mau diminum. Itu namanya haus jasmani. Haus rohani. Ya. Makanya karena panas akhirnya diturunkanlah Al-Qur'an biar dingin. Ya itu makanannya roh. Kalau makanan jasmani kan karena jasmani materi, ya makanannya materi. Kalau yang makanannya roh, ya makanannya dari langit. Roh dari langit, dari Allah. Makanya dikasih makanan Quran. Orang hidupnya kalau nggak sesuai dengan Quran, lapar terus rohnya itu. Lapar, kalau lapar dibiarkan kurang vitaminnya nggak sehat. Nanti sampai ke sirot sempoyongan, jatuh lundung nanti. Kan gitu ceritanya. Kenapa di sirot kok sempoyongan? Ya karena nggak sehat. Sampai disuruh maraton aja kalau jasmani nggak sehat nggak mampu. Lewat di sirot ya begitu, lemes, ada yang gilian begini, ada yang seperti Alberti, seperti pelari sprinter 100 meter, sampai sehat karena dia, karena dikasih vitamin banyak ketika hidup, makanya larinya banter. Terus gak apa-apa jadi sentuh sapi korban gitu, Pak Sapi aja, jadi sapi ini kan dulu, sampai kok seneng lewat sirot naik sapi, lambat sapi itu. Katanya ditunggangi. Saya sampai kalau korban itu apa? Biar jadi tunggangan. Jangan nunggang sapi kalau sirot itu lama, sapi jalannya kayak gitu.
Jadi beratnya kita ini karena banyak keburukan, makanya dikafaroi dengan korban itu. Korban itu bukan hanya beli sapi. Orang kalau hartanya 1 M beli sapi cuma 50 juta, masih 950 bang. Masa korban? Susah. Iya, 50 juta sapinya, besar 50 juta ini. Tapi uangnya 1 miliar, korban. Jaga korban masih banyak sisanya 950 ya. Hah? Makanya dengan Allah yang diambil itu yang paling berharga itu namanya korban. Yang diambil oleh Allah yang paling berharga. Nabi Ibrahim yang paling berharga, Nabi Ismail. Maka kalau ingin berkorban ke Allah, biar dikondisikan Allah. Nasi setengah piring kalau nggak punya lagi jadi berharga. Korban itu setengah piring. Jadi nggak usah minta jadi kaya kalau hanya berkorban, ya. Nggak usah. Ya, nggak apa-apa juga minta kaya. Tapi sebenarnya saya nggak minta kaya itu, minta pamer. Makanya nggak dituruti oleh Allah. Sampai kalau minta kaya boleh kalau Allah itu maha kaya. Cuman masalahnya kaya mau kemana sampai? Kan bersenang-senangan, buat cari pamor, cari nama, cari pengakuan, dihormati orang, kan itu kan. Kalau nggak cari itu, kira-kira mau kaya enak di mana? Enaknya di mana kan? Kalau nggak cari itu. Kalau nggak nemu jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, mau banyak harta, mau sedikit harta, Allah sudah takdir itu. Lah setelah dengan Allah dikasih harta banyak, mau kemana arahnya? Mau nggak pengaruh kok. Yang nggak dikasih harta banyak juga nggak pengaruh ke ibadahnya. Bisa sama-sama ibadah. Bisa sama-sama ibadah. Mau sampai punya cita-cita anaknya mau jadi orang besar, mau kemana kalau sudah besar? Itu harus diperbaiki sendiri tuh. Sampai kalau punya anak di sekolah kan nanti kalau jadi ini mau dikemanakan anak ini? Ya gitu. Biar jadi manfaat katanya ya. Kalau jadi dokter biar kalau ada sakit bisa mengobati. Iya kalau anak sampai nggak cari uang. Kalau dia ngobati orang karena cari uang, memperkaya diri, memperbanyak harta, apakah gagal sampai punya anak seperti ini? Oh enggak, jadi orang yang lillahi ta'ala. Gak usah jadi dokter, jadi apa saja kalau lillahi ta'ala itu sudah nyampe orang tua. Nah, katanya mau kona'ah. Ya, saya kan juga mau kona'ah dengan sampai ini ngaji. Bukan mikir-mikir, oh ini kasa keping-kepingin, yang penting bunga noah itu sebenarnya gitu ada. Mau jadi apa anak saya terserah Allah, yang penting benar sudah tauhidnya, pasti manfaat, ya, pasti waladin soleh. Mau jadi apa saja kalau nggak benar nggak mungkin jadi waladin soleh. Yang repot itu kalau anak nggak punya hati hormat ke orang tua, ya, ngadakan holnya orang tua kadang-kadang ditunggangi kepentingan. Hah? Iya. Mau nyalon jadi kepala desa, diundang semua sak desa, hol orang tua, padahal biar dipilih. Nasib. Bahwa itu ibadah ditunggangi bisa, amal baik ditunggangi kepentingan bisa. Ya, kan repot punya anak seperti ini. Akhirnya orang ini banyak lari ke Sya'ban. Sya'ban ini posisinya memang nggak masuk 4 bulan yang mulia. Rajab, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan 4 bulan itu. Muharram bulan 1, Rajab bulan 7, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan 11, bulan 12. Ya, kalau dalam hitungan Hijriyah, enggak, itu kan bulan mulia. Sementara bulan Ramadan itu bulan yang paling utama bagi kita umat Nabi Muhammad. Dan bulan Sya'ban di mana kedudukannya? Makanya Rasulullah bersabda, syahrun yufalu anhun nas. Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan orang. Gak sama sekali gak diartikan apa-apa. Gitu loh. Padahal Sya'ban ini syahri, bulanku. Sya'ban ini bulanku. Katanya mau cinta ke Rasulullah. Kalau cinta ke Rasulullah berarti cintai apa-apa yang dicintai Rasul. Gak dirayakan Sya'bannya. Yang diperhatikan hanya bagaimana ibadah-ibadah. Ada hadis datang lagi. Bilang begini Rasulullah dalam hadisnya itu. Sumia Sya'ban, dinamakan Sya'ban ini kenapa? Bulan Sya'ban kok dinamakan Sya'ban kenapa? Liyatasya'a fihi khairun katsir. Karena bulan Sya'ban ini dilipat gandakan semua kebaikan-kebaikan, bercabang semua kebaikan. Nah cabang ini enggak ketemu larinya kemana? Saking hebatnya Sya'ban. Liyatasya'a fihi. Tasya'aba yatasya'abu itu nanti jadinya Sya'ban ini sudah. Syu'ub. Jadi syu'ub itu cabang. Kalau pohon itu rantingnya yang banyak itu.
Makanya Sya'ban ini dinamakan Sya'ban karena liyatasya'ab fihi khairun katsira. Lis-shaim fihi, orang yang puasa di dalamnya, dalam bulan Sya'ban ini dapat kebaikan yang banyak. Khairun katsir lis-shaim fihi. Hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Ya berat memang. Kalau kita cinta kalau Rasulullah mestinya Sya'ban puasa sebulan. Sebulan, kalau dino saya mikir-mikir kan gitu. Karena Kanjeng Nabi puasa Sya'bannya 1 bulan. Gandeng dengan Ramadan 1 bulan. Kalau Rasulullah bilang seneng betul, makanya puasa 1 bulan. Di bulan lain nggak pernah Rasulullah puasa 1 bulan. Dan kita anggap biasa-biasa. Apalagi Sya'ban posisinya baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan. Rajab hingar-bingar dengan Isra Mi'raj, Ramadan hingar-bingar dengan kita puasa dengan tarawih, Sya'ban dibiarkan. Makanya Kanjeng Nabi bilang syahrun yughfalu anhun nas. Wah, apalagi pas sekarang ini PGS tutup, kapasan tutup, tak ingat Sya'ban sekarang. Pusing sudah, PGS tutup sudah. Yang punya PGS ya Sya'ban pusing. Biasa lumrah itu, fitrah manusia. Jadi kita harus jujur, kan ngaji ini kan mau ikhtiar, mau jujur. Sama saja manusia ini, ya. Apalagi kita ini. Makanya jangan terlalu apa namanya, idealis. Kalau imamnya masjid musola salah biasa, jangan dirasa biasa, wajar saja salah. Maklum imamnya semuanya dipikir, belum bayar sekolahnya anak, masih cari belanjaan, kan pusing. Iya, masih kerja sendiri. Kalau imam Masjidil Haram salah nemen. Iya, karena dia hidupnya gak pakai kerja, dijamin semua masa anak-anaknya. Terus tinggal dibelikan mobil, pakai mobil. Saya sampai masih mikir, ya apa jangan mobil. Akhirnya ngimami salah apa saudara? Ya, masih banyak keinginan. Banyak yang dipikir, makanya salah. Salah itu biasa, wajar. Bagi orang berilmu salah itu wajar. Kalau imamnya nggak mau diingatkan, terus mufarokoh gitu aja, nggak usah pakai ngomong, bisa. Katanya imamnya ini masih dapat 3, berdiri dia 4 kalau asar atau zuhur. Katanya makmumnya sudah 4, nggak harus tahiyat akhir. Hanya di subhanallah. Imamnya bilang masih 3, dalam hatinya nggak mau turun. Yang makmum nggak mau naik, nggak mau ikut imam karena sudah yakin 4. Terus mangkatnya dewe aja. Kalau orang punya ilmu begitu, yang makmum langsung tahiyat, mau assalamualaikum nunggu imam atau assalamualaikum sendiri tidak masalah. Itu jamaah Pak? Jamaah. Hah? Nggak ada batal namanya. Yang bikin batal kan muring-muring gitu. Sing ada batal muring-muring, ngenyete loh. Mari assalamualaikum. Yo opo imam itu sing ada batal iku. Ya, wong salat kok orang muring gitu ya. Kok jadi imam kok keliru tuh ayo, sampai nggak pernah tahu rasanya jadi imam itu apa di depan ini. Kalau sebenarnya Allah dibilangkan begini hilang sebenarnya, kan gitu. Kadang melepuh seret jadi mikir itu langsung hilang sebenarnya. Makanya serpendek-pendek nggak terlalu keliru kan, Alas, sebenarnya kalau keliru. Ini ada keliru nemen dulu, berarti masalahnya besar. Ini ada kelas keliru, berarti masalahnya besar nemen. Ada kelas keliru, berarti nemen berarti sudah. Itu perlu tanyakan itu, takut ada apa-apa ini. Ano apa mang bener nih gitu ya. Mungkin punya beban besar gitu kan. Kita ini orang disuruh imam tapi masalahnya kan kita pikir. Tapi jadi makmum bagaimana saja akhlaknya. Padahal ini urusan seorang menghadap ke Allah ini memimpin ini. Ya, bukan remeh itu. Saya nggak mau mikir, imamnya itu nggak punya beras mau dia kerja sendiri. Nggak ada yang mau dimasak, nggak mikir kan. Anaknya sakit nggak bisa beli obat. Suruh imami, keliru ada ikhlasnya. Ada ikhlas keliru, nemen imam. Malah gak dibantu, malah dilelek dong. Padahal sampai menghadap kepada Allah dipimpin ini loh. Ini gak mainan ini jadi imamnya. Wah dia kira mainan, dikira sandiwara tek dunia ini. Ini orang ini mimpin menghadap ke Allah ini. Bukan mimpin kemana-mana, mimpin untuk menghadap kepada Allah. Nah, makanya katanya ulama lebih mulia imam ketimbang muadzin karena Rasulullah nggak pernah jadi muadzin, Rasulullah hanya jadi imam, nggak pernah muadzin. Sebagian berpendapat muliaan muadzin, ya, karena muadzin itu mu'taman yang diamanati Allah untuk jaga waktu. Kalau imam itu dhamin, penanggung jawab. Kita sholat
baru datang, belum sempat baca sudah rukuk. Masbuk tidak apa-apa. Perlu nambah satu kata apa? Masbuk kalaupun nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Yang penting dapat rukuknya imam. Jadi kalau sampai datangnya belakangan, imam sudah ruku, sampai langsung takbiratul ihram langsung ruku, nggak usah baca Fatihah. Kalau sampai hadirnya mulai dari awal ikut koma, tapi baca Fatihah belum selesai, imam ruku, sampai ikut ruku aja. Ikut ruku nggak usah nambah. Kecuali sampai takbirnya ditelatkan. Kalau sudah takbirnya bareng, Fatihahnya nggak selesai, mungkin cara bacanya mungkin pelan-pelan atau bagaimana, ikut imam aja. Tapi kalau takbirnya mundur, sampai hadirnya pertama sudah ikut koma, tapi takbirnya terlalu lama, entah sibuk dengan apa nggak tahu itu. Ya, mau sibuk dengan apa kan? Pokoknya takbirnya buri-buri. Ada ketika takbir Fatihah nggak selesai, ruku imam ikut ruku, tapi nambah satu. Tapi kalau cuma rukuk nggak nambah. Maksudnya bagaimana? Kita datang, ternyata memang sudah rukuk. Sampai takbir Sudah takbir. menangi enggak? Tapi ikut rukuk. Menangi rukunya imam? Iya. Nggak usah nambah. Kalau dapat rukunya imam nggak usah nambah. Tadi kan sudah lengkap. Jadi sampean datang awal sama komat kumpul bareng, tapi sampean takbirnya ikut imam. Tapi ternyata baca Fatihah nggak selesai, imam ruku, sampean ikut ruku, nggak nambah itu. Apalagi sampean datangnya memang telat, nggak ikut komat kan? Nggak ikut komat, telat selesai, datang belakangan, takbir, nggak tahu setelah takbir nggak taunya imam ngejak ruku, ikut, nggak usah nambah. Yang nambah itu kalau sampean datangnya awal, ikut komat, mulai dari komat sudah ada di sini, tapi nggak takbir, mbolapo. Itu di fikihnya. Nanti bisa terjadi ada hukum ini, hukum mempersiapkan pokoknya. Kalau sampean masih muhal gini, musono ini, jarno dhisik. Nek kalau jarno, penting fikih lengkap. Gitu loh. Jadi jangan semua fikih harus ulama sudah nyiapkan hukum. Kalau ada orang hadir mulai awal, tapi nggak takbir, mboyoko, macam-macam. Mungkin baca doa terlalu panjang, doa sebelum sholat. Mau coba usuk fisik ya kan pengen usuk sampai akhirnya takbir, ternyata belum baca Fatihah, imam sudah ruku, ikut ruku harus. Pokoknya imam ruku ikut ruku, tapi nanti nambah satu. Karena apa? Sudah hadir mulai awal masalahnya, mulai awal. Hukumnya. Hah? Imam masbuk sama datang awal lain. Iya, makmum masbuk itu makmum yang telat maksudnya telat itu datang di masjid sudah imam sudah sholat mau ruku. Kalau masbuk itu enak sudah, pokoknya menangi rukunya imam, nggak usah nambah. Yang jadi masalah kalau ngaji itu sudah hadir di awal tapi baca Fatihah agak selesai. Nah itu makanya nanti harus hukum ini harus ditanyakan betul. Kenapa Fatihah nggak selesai? Yang mungkin was-was. Kalau was-was itu di fikih nggak diterima, diulang-ulang tuh. Ditepak-tepak itu. Nah, itu harus nambah. Nah kalau umumnya nggak bisa karena was-was begitu, akhirnya ini ya sudah seadanya. Mau dia jamaah iya, tak jamaah iya. Nyatanya dia telat terus kok. Fatihah belum selesai, imam sudah ruku. Kenapa tak selesai? Karena bacanya hati-hati, takut salah sampai pelan-pelan gitu. Nah itu kalau di fikihnya ya ikut imam aja, nggak selesai nggak apa-apa. Nggak selesai nggak apa-apa. Macam-macam orang sholat itu, orang taslim gitu. Nah yang saya akan sampaikan begini, makanya supaya yang penting sudah dipenuhi semua syarat dan rukunnya. Jadi gak usah berpikiran yang kemana-mana, yang penting syarat rukunnya dipenuhi. Baca Fatihah yang biasa-biasa semampunya. Kenapa? Karena Sya'ban ini diaku sebagai bulannya Rasulullah. Sebab di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu diberi dua perkara yang sangat menggembirakan, yaitu pindahnya kiblat dengan sholawat. Itu. Jadi kalau kita dikasih paham, mestinya gembira. Gara-gara kita dipindah kiblat ini kita punya rujukan. Rujukannya adalah kita ini sebenarnya sholat disuruh menghadap kiblat, disuruh menghadap Ka'bah. Itu bukan berarti kita sholat menghadap makhluknya Allah. Karena ya apa kita harus akui bahwa Ka'bah itu makhluknya Allah. Batu itu, bukan Allah itu.
Ya, Ka'bah itu batu. Kalau sampai marem tenang menghadap Ka'bah, menghadap kemana? Mau itu bukan Khaliq, bukan pencipta itu. Sampai itu mau nyembah ke yang penciptanya, bukan yang diciptakan. Ya. Tapi Allah tetap nyuruhnya kita menghadap ke sana, sehingga alasan kita punya jelas. Kenapa kita menghadap ke barat Indonesia? Karena memang kiblatnya ada di barat. Pertama, bukan menghadap ke barat. Makanya Ka'bah bisa ditinggal bagi orang yang nggak tahu arah. Kalau sholat ini harus menghadap kiblat, maka berarti orang nggak boleh sholat kalau dia nggak tahu kiblat. Tapi di fikih diberi izin, orang yang nggak tahu kiblat silakan tentukan kiblat yang paling benar. Kalaupun salah tetap diterima oleh Allah. Nyatanya berarti tak menghadap ke Ka'bah sholat. Gitu. Tapi harus dipahami menghadap Ka'bah. Karena di situ Allah ingin menyampaikan pesan nasihat. Kenapa kamu saya suruh sholat menghadap ke sini? Harus tahu. Makanya Kanjeng Nabi senang Sya'ban ini diberi hadapan kiblat itu dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau disuruh Masjidil Aqsa langsung nggak mungkin nyampe umatnya. Makanya umat dulu dengan umat sekarang bedanya di situ. Umatnya Nabi Muhammad disuruh berproses. Nanti harusnya nyampe ke Aqsa. Makanya Kanjeng Nabi nerima sholat tidak cukup malaikat Jibril, biar paham kalau sholat itu adalah gambaran untuk berjalan menuju kepada Allah. Startnya Masjidil Haram, transitnya Masjidil Aqsa, derajatnya. Kan begitu nanti. Nggak boleh tinggalkan Aqsa, nggak boleh. Tapi sampai dulu ketika Kanjeng Nabi nerima sholat itu menghadap Masjidil Aqsa 2 tahun. Terus lo keberatan, nggak bisa sama saya ini. Kalau hanya menghadap Masjidil Aqsa. Coba bayangkan, kenapa Rasulullah kok kepingin menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram? Toh nyatanya sama saja kok. Mau ngadap kemana aja penting ngadap ke Allah. Kok bisa dibedakan dengan Rasulullah? Secara kita bertafakur kan itu. Jadi orang ulul albab kan bertafakur. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi untuk cari iman begitu harus banyak-banyak bertafakur. Kalau hanya sekedar menghadapkan wajah ke arah, nggak keberatan sudah menghadap Masjidil Aqsa. Tapi karena ini mengandung pesan dan banyak yang gagal nanti umat saya ini, nggak nyembah betul ke Allah nanti akhirnya. Sampai di situ pikirnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah berharap terus menengadahkan mukanya beliau yang mulia ke langit terus sampai akhirnya Allah menerima Rasulullah mengharap itu sampai diperintah untuk menghadap ke kiblat ke Ka'bah. Ini urusan untuk mencari kesempurnaan ibadah ya. Kalau ada orang mencari kesempurnaan amal gak mikir begini. Yang penting amalnya ya apa caranya dipenuhi, engko nek penuh apa sudah oleh. Nek kate kaya apa ngenes aja kan begitu kan. Waduh sudahlah sampai itu kalau terlalu amal diganteng-gantengkan sampai nggak dapat yang diinginkan pasti kecewa hidup ini. Terus ojo ingkar hidup ini. Makanya harus betul-betul diluruskan. Ya apa caranya dalam kondisi apapun nggak ada kecewa, dalam kondisi ketika Allah berikan kesenangan menurut hawa nafsunya ini ya. Pakai hawa nafsu Mas jadi ini. Karena hawa nafsu terus dibawa. Tinggal ngomong begini loh, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Ayo boleh. Oh, enggak boleh gitu itu. Kalau baca doa begitu, makanya kata ulama harus baca itu. Irji'i, ayo pulang ila rabbiki kepada Tuhanmu. Balik, jangan lepas kendali. Disuruh dibacakan itu kan disuruh kembali. Biar mutmain. Pakai nafsu terus. Makanya ketika Allah memberikan sesuatu, Allah itu bukan makhluk loh ya. Allah itu tidak memberikan sesuatu yang menyenangkan, yang menyedihkan, tidak. Gak ada Allah kontaknya kesenangan, kontaknya nggak seneng, gak ada. Seneng nggak seneng itu karena kita dikasih nafsu, hanya bisa memilih. Oh ini sing pahit, oh ini sing manis. Itu urusan sampean dengan saya, bukan urusannya Allah. Kan nanti pada akhirnya orang mukmin itu disifati begini. Orang mukmin itu was-sabirina fil ba'sa wa hinal ba's ulaika humus shadiqun wa ulaika humul muttaqun. Ini was-sabirina fil ba'sa yang diminta oleh Allah, was-sabirina fil ba'sa. Engkau nek wis ketemu kondisi sing gak mengenakkan, yang nyumpeki, nyedihkan, sabar. Itu isinya iman, sabar. Wasabirina fil ba'sa. Wis gak usah latihan syukur, latihan sabar aja. Karena orang bisa sabar pasti nyukuri. Makanya nabi-nabi terdahulu itu dominan sifatnya sabar bukan syukur. Sampai tahu ulul azmi. Paling nabi-nabi itu adalah hambanya Allah yang sabar-sabar. Dari sekian nabi yang banyak gak diketahui namanya menjadi Rasul 25. Itu paling sabarnya Rasul. Dari 25 menjadi 5 Rasul yang ulul azmi. Yang disebut ulul azmi itu apa? Sabarnya bukan syukurnya.
Sehingga Nabi pun ngasih contoh hidup ini harus sabar. Lah sabar itu bukan nahan diri, bukan maksakan diri, bukan. Tapi sabar ini adalah mengeluarkan akhlak, di mana ketika ada kesulitan tetap bener. Tidak apa-apa nyelongso, tapi tetap bener. Ya. Tidak halua, tidak euforia. Kok ada kata kayak seneng lupa daratan, ketika nggak seneng ngeluh, masya Allah, ngeluh doa itu. Ya, sampai ngeluh aja kan begitu. Ngeluh aja gitu. Ulaika humus shadiqun, merekalah yang benar imannya. Ya, benar. Wa ulaika humul muttaqun. Maka ya memang nggak mudah loh seneng ini kalau nggak paham. Untung ada Sya'ban diturunkan perintah untuk menghadap kiblat Masjidil Haram. Urusan sampean kan urusan Ramadan. Dikira nek Ramadan ku tak kosong nang ya jauh dari api neraka. Nah sampean nggak mati-mati loh kalau ngerokok ya. Sampai kalau nggak mati-mati tiap tahun bilang begitu tok Ramadan. Nanti itkun minanar, mana poso mana itkun minanar, sampai kapan nggak ketemu? Padahal harus ketemu ke tujuannya itu. Nanti kalau sudah mati loh, kalau sampai bilang begitu, nanti saya bacakan hadis yang kemarin sudah itu, innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya hamba ada amalnya amal ahli surga, wa huwa finnar, wa huwa min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Is protes sama Kanjeng Nabi dia enggak paham sampai. Makanya nyedekno ulama ben paham. Sampai kalau kasih hadis ini apa sampai ngajinya? Ayo coba pikir di rumah. Ini hadis ini ya rawahul Baihaqi. Ya. Oh, sohe kok enggak? Wah, takon sohe. Sampai ngaji tidak sepiro takon sohe. Sampai itu nek profesor baru batas agak sohe. Oh, ngaji takon sohe banget. Sudahlah kalau hadis ya hadis, kalau pakai sohe-sohean. Ya. Yang beredar di kitab di pondok pesantren ini enggak ada hadis maudhu. Hadis maudhu dibuang sudah itu, enggak dihaji. Enggak dihaji sudah. Ini aja ada kitab satu yang menjadi perdebatan di pondok pesantren. Kalau di pondok saya nggak dipakai, karena dengan Sayyid Muhammad nggak boleh. Nah, satu kitab yang menceritakan fadilah terlalu berlebih-lebihan. Apa nama kitabnya lupa saya. Itu ada kitabnya itu yang suka dipakai orang-orang yang ceramah-ceramah karena memang bahasanya bisa enak, menyenangkan orang yang mendengarkan. Itu banyak hadis doifnya, tapi doif loh ya, bukan maudhu. Doif itu lemah berarti. Yang bikin lemah hadisnya bukan hadisnya yang palsu, orang-orang yang meriwayatkan. Harus diambil tetap hadis. Hadis itu wahyu. Hadis itu wahyu, wahyunya Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu. Makanya orang ngaji ilmu agama ini bukan hanya otak yang dipakai, tapi hati untuk hidup di bawah iradahnya Allah. Ini yang sulit. Itu kalau hanya otak tok ya jenius, tapi gak ikut iradahnya Allah ya ini nafsunya jadi ulama su, dolu, nyesatkan, sombong macam-macam. Kalau ilmu agama ini kan harus dekat dengan Allah supaya hidupnya ikut iradahnya Allah. Iradahnya Allah panas diterima. Iradahnya Allah dingin. Pas malam, siang, sakit, sehat, lancar, sempit, diikut terus ini. Diikut terus. Namanya ikut iradahnya Allah. Loh, gak pakai usaha saja. Yang disebut usaha itu kalau sudah paham bahwa kita ini hidup ikut iradahnya Allah. Kalau orang nggak paham ke iradahnya Allah, usaha itu bukan ibadah. Itu usaha adalah menghindar, berontak, ya sama ini. Ya, itu bukan usaha, itu berontak itu. Karena apa? Dia belum paham ikut iradahnya Allah, maunya mau berubah begini. Itu namanya berontak. Kalau orang usaha itu tunduk ke Allah tapi sambil usaha. Tapi tunduk. Ya apa pasti Allah sentuh lagi. Ya apa hati ini pasti Allah. Yang penting saya gini. Menggunakan potensi yang sudah ada, tapi gak dapat cantolan ini sampai bergerak begini, itu bukan usaha namanya, bukan ikhtiar, bukan ibadah, itu namanya berontak. Ya rasakan sendiri aja, karena harus punya orientasi begitu. Jadi startnya di Masjidil Haram, ya ini kan karena kita masih di dunia ya. Boleh dikatakan transit atau boleh dikatakan terminalnya ada di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Hubungan kita dengan antar manusia itu ukurannya adalah haram dan aqsa. Gitu. Apa haram itu? Haram itu adalah menjaga diri untuk tidak berbuat aniaya ke makhluknya Allah yang lain. Itu namanya haram.
Makanya kalau di haram sampai notok nanti jangankan berbuat, hanya berkehendak saja itu nggak boleh. Sampai kadang-kadang sering mangkalnya kan berkehendak, tapi kalau nggak dikerjakan tetap nggak dianggap dosa karena masih kehendak tok kepingin. Kangking atau sik sungkan dia orang tua dia. Kak sungkan tak sangkap teman namanya gitu. Wah itu berkehendak namanya kan enak kalau di haram itu. Itu masih jelek berarti itu. Ya. Masih jelek. Jadi kalau kita emosi, kalau kita disakiti, kalau kita diganggu, baru ketahuan iman kita. Kalau ada apa-apa sampai terkena kayak wali begini, ya sabar gitu ya. Yang dimakan ada, ya, anak sehat semua kan, nah mereka tenang nemen berarti anak sehat kabeh, duit nyekel sih gak tenang. Perlu ngaji berarti itu kan gitu. Ini masalahnya ketika Allah dikasih ombak ini, boleh goyang ini, muntah kan sampai nanti. Ya. Itu. Jadi kalau sudah digoyang begini, apa yang keluar? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ketahuan amalnya, kalau baik ketahuan. Sampai kepingin tahu amal sampai baik enggak? Ketika digoncang. Ketika digoncang so iso. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah ketika goncang. Itu kan ayat-ayat kiamat. Tapi bagi saya bukan kiamat itu. Ketika digoncang. Sampai ini kalau sudah dapat akidah yang benar ke Allah, kegoncang. Kenapa goncang? Tatanan di masyarakat itu banyak yang enggak benar. Harus ada yang banyak ditinggalkan gitu. Kegoncang akhirnya. Kalau betul-betul ke Allah, memang sudah jelas kok ini. Ya. Orang yang suka kepada Allah, mustauhisyun bin nasi, dia akan menganggap orang ini keji semua. Keji bukan sombong, tapi ini ya sudah gak berharga maksudnya. Kalau orang sudah fokus kepada Allah, yang lain dianggap gak berharga. Akhirnya orang yang memandang dia kok sombong. Nah itu sudah. Memang begitu sudah kalau orang sudah fokus kepada Allah ini. Gak kepingin apa-apa, gak kepingin orang, gak kepingin apa, gak peduli, pokoknya lurus saja. Tapi tadi sudah punya akhlak yang baik, makanya harus diberikan akhlak yang baik supaya orang tidak terlalu punya prasangka yang buruk kepada kita. Makanya di situ ada ayat menceritakan goncangan, yaitu kalau sudah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha, ya. Kalau sampai digoncang, pasti nanti orang berkata begini, apa itu, sampai diremehkan. Iya, wa qala al insanu ma laha, opo itu, diremehkan. Kalau orang kalau fokus ke Allah betul, pasti diremehkan orang. Itu harus ketemu kondisi itu. Harus, karena saya kan bentur dengan adat, bentur dengan kebiasaan yang dipahami manusia banyak. Umumnya manusia paham sampai membentur, karena nggak sama sebenarnya kalau Allah ini. Akhirnya orang bilang, ya apa itu gitu. Lah sampai di situ goncangannya, nanti finishnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Nanti api, pasti kayak itu api. "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Masih amale akeh nek elek hasilnya tetap elek. Melok emosi, melok taubat, langsung dipikis sama macam-macam gitu. Akhirnya angkuhnya keluar, kasarnya keluar, ikut menghujat orang, ikut misui orang, karena diejek, ikut ngejek orang, ya sama. Berarti wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berat untuk jadi hambanya Allah, enggak mudah. Bukan hanya sekedar mendatangi perintah, tapi bagaimana hasil dari mendatangi perintah jadi tolak ukur. Hasil dari mendatangi perintah, hasil dari menjauhi larangan. Makanya setatnya harus berdiri haram. Sholat ini kalau memang sholat ingin dianggap sebagai bentuk hubungan dengan Allah, bukan hanya mengerjakan perintah, ukurannya haram. Haram itu adalah jangan sampai punya kehendak jelek kepada makhluknya Allah siapapun. Makanya di haram di fikih kalau punya kehendak jelek langsung dianggap dosa. Wa may yurid fihi bi ilhadin nudikhu min adabin alim. Orang yang punya kehendak buruk di Masjidil Haram, maka dia akan diadab. Padahal sebenarnya adalah bukan tempat itu. Orang ini kalau betul-betul start untuk menuju kepada Allah, maka nggak boleh punya kehendak yang buruk, nggak boleh ada niatan buruk, nggak boleh ada niatan yang mencelakakan orang, nggak boleh, harus bersih. Nanti Aqsal Ghaya sampai ke Masjidil Aqsa, apa itu? Nilai-nilai kehidupannya sudah mulai memuncak. Puncaknya orang itu adalah ketika orang itu disukai Allah. Apa itu? Ahabbul ibadi ilallah, paling dicintai hamba di sisi Allah. Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang, itu puncak Aqsa itu. Makanya
Masjidil Aqsa itu kiblatnya para nabi. Semua nabi berkiblat Masjidil Aqsa. Kenapa? Nabi itu sudah bisa menjaga diri tapi ngasih manfaat. Walaupun dirugikan, walaupun dianiaya harga dirinya, walaupun dicaci maki. Nabi Nuh caci maki, semua nabi-nabi caci maki. Tapi nggak pernah balas. Nggak pernah balas caci, nggak pernah balas hujatan, nggak pernah balas misuan. Makanya Aqsa itu puncak sudah. Sehingga ada sholawat kemudian ulama bilang wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Ya Allah, sampaikan kami kepada Aqsa al-ghayat, puncaknya puncak. Jadi kiblat itu gitu. Kalau sampai disuruh langsung menjadi orang yang bermanfaat gak bisa. Sholat sampean itu gak akan diterima, gak akan sampai ke Allah sebelum sampean menjadi orang yang ngasih manfaat ke orang lain walaupun dirugikan. Bisa enggak? Nggak bisa. Makanya makom kita terorientasi mau nyampe ke puncak, tapi sudah bisa melaksanakan esensinya haram, sudah pokoknya gak ganggu orang, sudah dijaga lisan ini mata, gak ganggu orang, sudah ngadep ke Allah, sudah ya, ngadep ke Allah. Ini kalau iman. Saya bacakan hadis di sini satu. Rawahul Bazzar an Ibnu Umar, yang kaitannya dengan sholat ini kiblat ya. Khamsun minal iman man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imanalah. Ada 5 perkara minal imani, termasuk iman. Man lam yakun, man barang siapa, lam yakun tidak ada 5 perkara itu, fihi di dalam diri man, syai'un sedikit pun, minhunnah dari 5 perkara itu, fala imanalah, maka tidak ada iman. Ada 5 perkara yang kalau ini nggak ada dalam diri seorang, nggak ada iman, nggak ada iman. Ya. Pertama, at-taslimu li amrillah, harus taslim dengan urusannya Allah, pasrah, taslim. Ini amrillah semua ini. Fa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sudah, jangan sudah jadi, sudah itu urusannya Allah sudah ini. Mau dibikin oleh orang konspirasi niat buruk, ya itu namanya iradatun nafsi. Nyampainya ke kita adalah iradatullah. Kalau memang betul ya. Ini sampai sekarang belum bisa sepakat. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah terjadi itu namanya iradatullah. Tapi yang menjadi sebab terjadinya itu tergantung iradatullah apa iradatun nafsi. Makanya kadang-kadang kesimpulan ini membahayakan. Kalau ada orang untuk mencapai sesuatu kemudian usahanya maksimal terus sampai betul, ini ganggu akidah ini. Nah, usahanya betul-betul bisa sampai, bukan sampainya takdir, itu usahanya masya Allah itu jadi timbangannya gitu. Kita enggak ambil kesimpulan begini, nek orang usaha betul-betul mau jadi apa saja kalau usaha jadi. Maka akhirnya kita punya akidah begini, kalau sudah usaha maksimal pasti jadi. Ini ketemunya bahaya nanti gitu. Sehingga yang kemudian menjadikan bukan Allah usahanya. Nah ini kita sudah mulai rusak ini. Padahal usaha itu gak pengaruh kepada jadinya itu usaha ini hanya bentuk ujian mau nyampe ke takdirnya Allah dengan iradatullah apa iradatun nafs. Kalau iradatullah ikuti Al-Quran, yang gak boleh jangan dikerjakan. Hasut ke orang, adu domba ke orang, jualan ini loh kalau ingin laku ya harus usaha maksimal, tapi jangan pakai kecurangan, jangan pakai fitnah-fitnah, jangan pakai menyakiti yang lain, rebutan membeli, menghasut pembeli, macam-macam nanti akhirnya. Mau nyampe ke takdir pakai iradatullah apa iradatun nafsi, itu aja, itu ujian sebenarnya. Kemudian yang kedua, waridho bi qada'illah, ridho dengan qada'nya Allah. Ini supaya punya qanaah harus ridho dengan qada'nya Allah. Kalau orang punya iman pasti ridho dengan qada'nya Allah. Sudah takdirnya Allah ini, takdirnya Allah. Kemudian wat tafwid ilallah, pasrahkan kepada Allah. Makanya Rasulullah kalau tidur itu pasti balik kanan, pipi kanan, bilang Allahumma inni aslamtu ilaika wajhi. Aku pasrah ya Allah.
Ya sudah, walaupun nggak pasal teman pokoknya mau itu. Allahumma inni aslamtu ilaika wajhi wa fawwadtu ilaika amri. Aku pasrahkan urusanku ya Allah. Ya, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Enggak bisa melarikan diri, menjauhkan diri, enggak bisa cari keselamatan apa yang datang darimu kecuali kepadamu juga, ilaikal masir. Balilun Allah mana, enggak buat. Jadi la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak bisa menjauhkan diri, melarikan diri, enggak bisa cari keselamatan apa yang Allah berikan yang dari Allah kecuali Allah sendiri. Diulang-ulang, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, kan gitu. Akhirnya bangunnya otot ini diajak zikir ke Allah, pasrah ke Allah, sehat bangunnya. Bahaya sampean. Tapi stres digodoro. Tangine perot ae. Ngomong begini kita lupakan. Ini bahayanya ini. Makanya Kanjeng Nabi baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Coba Allah sendiri yang mengajarkan ini. Muawwidzatain 2 perlindungan. Sudah enggak ada sudah. Corona enggak ada sudah. Wong tidurnya pakai Al-Falaq, An-Nas. Taruhlah corona ini konspirasi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. 3 kali. Gitu. Taruhlah ini umumnya tiupannya setan untuk ganggu akidah kita. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin, min naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin. Apa wong sing hasud, cegah ya Allah idza hasad, apabila hasud. Sampai ini baru berekspresi. Sampai gini loh. Ini ya, kalau belajar ayat, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dengki. Idza hasad, kalau dia dengki loh ya. Sampai enggak, orang ini enggak dengki ke sampean, tapi dia pendengki memang, terkenal pendengki. Sampai enggak seneng sampean. Enggak seneng ngenteni ini sik dengki. Wah, nemen sampai iman dengan saya dia. Iman saya dengan sampean nemen. Pokoknya ada orang dengki sampean benci. Terus enggak seneng. Padahal dia belum dengki ya. Si pendengki. Artinya dia punya sifat terkenal di kampung, di masyarakat, dia itu pendengki memang. Tapi dia belum idza hasad. Enggak masuk. Sampai juga lu enggak mandi. Dalam Quran yang muni, wa min syarri hasidin idza hasada. Kalau dia hasud ya Allah. Dia itu penghasud ya Allah. Tapi kalau dia hasud, lindungi saya. Sampai udah dihantam semua penghasud ya Allah. Oh, saya menang terang-terang ditungakno. Ya tidak bisa sampai dunga gitu. Cari dulu salah-salahnya. Jadi orang jahat tetap jahat, tapi kalau nggak berbuat jahat, sampai harus baik. Gitu loh, penjahat silakan penjahat. Kalau nggak berbuat jahat tetap harus baik. Kalau dia berbuat jahat masuk ke rumah kita, baru min syarri hasidin idza hasad, itu baru mandi. Sampai nggak tuh apa loh. Pokok sendiri Allah, awas hancurkan semua. Ya gak hancur ya lapo begini. Ngomong ngasuk meneng oma, tempat ngopi, tempat itu baru itu. Kan gitu nanti doanya itu. Wa tawakkul ala Allah, tawakal kepada Allah, was-sabru inda sadamatil ula. Terakhir ya, nanti keluarnya semua proses-proses puncaknya adalah sabar ketika Allah hantam dengan ujian pertama. Ketok sabar itu nek teko pertama, nek suwe-suwe engko akhirnya noto awak. Iman ini berbicara gini loh, hantaman pertama jeblos itu apa sih betul? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tapi nanti kalau sudah musibah ini berlarut-larut, engko noto nanti kita noto. Itu kasep sudah. Yang namanya iman, kalau ada musibah ngantem pertama kaget tuh. Itu baru. Ya betul nih. Itu namanya sabar. Makanya fabasyyiris sabirin alladzina idza asabatuhumul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu ekspresinya terserah. Yang penting dia punya prinsip, punyanya Allah semua kembali ke Allah. Itu prinsipnya. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Merekalah yang dapat sholawat dari Allah. Ya, jadi sahabat ini sholawat ke Rasulullah. Kalau mau tanya sholawat ke Rasulullah untuk apa? Dapat sholawatnya Allah. Nek wis Allah pakai sholawat ya apa? Sabar. Itu hebat ngono. Sholawat pas rezekinya apa tambah? Wah, iki lak kena sholawat. Gagal deh ngomong. Ya, mau sholawat sing akeh, ya aku lancar lah gitu. Kok sombong begini ya? Padahal orang baca sholawat ke Rasulullah biar dapat sholawat ya Allah. Kalau Allah kasih sholawat, apa yang terjadi? Wa basyiris sabirin. Berarti wong sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketemu nanti puncaknya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karimul Fatihah. Alhamdulillah bisyaitan. Ar-Rahmanir Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu